Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahu intaqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Falhamdulillahi alladzi manna bihi fabihi i'talaina wa hawaina sudada. Arsalahu fina birahmatihi allati 'azzamat fahuzna manzilan mutafarrida. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi muqtada, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Di dalam episode yang ketiga ini kita mulai membahas tentang sirah atau sejarah ringkas tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Durusus Sirah An-Nabawiyah disebutkan ila an qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Ila an qala radhiyallahu anhu an-nasabus syarif wa nubadhun min ahwalihi fi sigharihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita membahas tentang nasab mulianya Nabi Muhammad SAW. Wa nubadhun min ahwalihi, dan beberapa kelumit dari keadaan-keadaan sang Nabi fi sigharihi, di masa kecilnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama disebutkan huwa sayyidu waladi Adam. Dari sini kita bisa mengenal nasab mulia Nabi, ya, karena kecintaan akan menuntut kita agar ingin mengenal lebih dalam orang yang kita cintai itu, dia itu putranya siapa sih? Kemudian dia itu keturunannya siapa? Ya, atau datuknya dia itu siapa? Apakah ada orang mulia dari jajaran atau deretan kakek-kakek moyangnya, sehingga kok orang ini bisa mulia dan saya mencintainya? Itulah tuntutan kecintaan. Jadi menuntut kita untuk mengenal lebih dalam orang yang kita cintai. Nah, Nabi Muhammad SAW huwa sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin seluruh manusia, anak Adam alaihissalam, anaknya Nabi Adam, seluruh manusia, pimpinan penghulu seluruh manusia. Siapa nama beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikaruniakan cinta dan juga rindu serta dicintai dan dirindukan oleh beliau. Muhammad bin Abdullah, ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakek beliau Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab atau bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab yang langsung kami bacakan tadi semuanya sampai ke Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan di sini berhenti. Mari kita bahas beberapa nama-nama yang tercantum dari nasab mulia Nabi SAW. Pertama, ayah beliau Sayyidina Abdullah. Abdullah ini adalah ayah baginda Nabi SAW. Di beberapa kitab sejarah disebutkan bahwa Sayyidina Abdullah ini meninggal di usia 18 tahun di beberapa kitab sejarah. Salah satunya di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, atau di dalam kitab Nurul Yakinnya disebutkan bahwasanya Sayyidina Abdullah ayah Nabi SAW menikah dengan ibunda Nabi, kemudian meninggal dunia di usia 18 tahun, masih muda. Dan putranya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah ini seseorang yang tampak pada wajahnya cahaya Nabi. Ya, bin Abdul Muttalib, putra daripada Abdul Muttalib, ya, ayahnya Abdullah, jadi kakeknya Nabi bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek Nabi SAW. Dahulu ketika lahir putranya yang bernama Abdullah, ayah Nabi ini, ya, Sayyidina Abdul Muttalib ini, kakek Nabi ini, beliau bernazar, saya kalau punya anak 10 atau saya kalau punya anak lagi ini cangkep, ya, saya akan
sembelih salah satu anak saya persembahkan kepada Allah. Jadi di dalam hikmahnya itu gimana ya? Beliau punya inisiatif untuk menyembelih salah satu dari anaknya dipersembahkan kepada Allah. Ya. Ini memang hikmah dari Allah yang ingin menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Bukan karena kita bahas sisi negatifnya, kemudian kita framing, oh ini berarti kakek Nabi ini orang nggak punya ilmu, bukan orang yang bersyariat, kepingin nyembelih anaknya dipersembahkan kepada Allah, padahal Allah tidak memohon atau tidak menuntut hambanya untuk melakukan hal tersebut. Jangan dulu. Ya, kita lihat sisi hikmahnya dari Allah ini loh. Apa? Ketika lahir putranya yang bernama Abdullah, ya, dan sudah beberapa putra-putranya, ya, kemudian ada lagi Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya, adik-adiknya Sayyidina Abdullah itu apa namanya, kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib ini punya inisiatif memang dari awal ingin menyembelih salah satu dari anaknya dipersembahkan kepada Allah. Akhirnya waktu itu dikocoklah, ya, diundi seperti itu, ya. Ada kocokan nama-nama anaknya satu persatu yang laki-laki ini dikocok. Ya, banyak sekali putra-putra beliau. Setelah dikocok, diundi, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Berat hati Abdul Muttalib untuk menyembelih anaknya yang bernama Abdullah, karena Abdullah ini terlihat dari wajahnya ini wajah yang menenangkan hati, ya, qurratul ain, sangat menjadi penyejuk mata bagi Abdul Muttalib. Eman, berat hati, waduh, kalau Abdullah jangan dah, yang lain aja. Kenapa kok beliau ini bertekad keras, bersikukuh untuk tetap ingin menyembelih anaknya? Karena sudah nazar di awal, sudah betul-betul nazar, sudah betul-betul kuat tekadnya. Akhirnya, kalau Abdullah jangan deh, jangan disembelih, sayang ini anak yang nyeneng no hati, seperti itu, ya. Akhirnya saya keluarkan inisiatif dari beliau, saya keluarkan 10 onta untuk mengganti posisinya Abdullah ketika keluar namanya untuk disembelih. Jadi yang disembelih kan menggantikan, menebus namanya Abdullah ini, ya, ayah Nabi ini, 10 onta. Ya. Kemudian, tapi tetap nazar masih berlanjut, nazarnya masih berlanjut, karena nazarnya ingin menyembelih salah satu putranya. Dikocoklah lagi nama-nama, diambil, ternyata yang keluar Abdullah lagi. Ya. Ini hikmah dari Allah. Allah ingin menunjukkan kepada kita semua dan kepada setiap orang yang ada, yang hidup, ya, di zaman tersebut, sezaman dengan ayah Nabi atau sezaman dengan kakek Nabi SAW. Keluar nama Abdullah, berat hati lagi, aduh nggak mungkin ini saya sembelih. Kok yang keluar kedua kalinya ini, ya. Ditambah lagi 10 onta untuk menebus nama Abdullah dari sembelihan tadi itu. Jadilah 20 onta. Dikocok lagi yang ketiga. Ternyata masih saja yang keluar Abdullah. Dikocok lagi yang keempat. Sampai dikocok ke-10 kalinya, ternyata yang keluar Abdullah, dan ditebuslah nama Abdullah tersebut, ya, sampai yang ke-10 dengan total 100 onta. Total 100, kita bisa bayangkan, ya, satu onta itu kurang lebih harganya mungkin kisaran 30 juta, 35 juta. Nah, bahkan ada yang sampai 40 juta. Karena onta ini barang jimatnya orang Arab, ya, ibaratnya kendaraannya orang Arab, seperti mobil sekarang, varian harga tergantung barangnya, ya. 100 onta kita bayangkan kalau normalnya 30 juta kali 100, ya, berapa itu yang dikeluarkan oleh kakek Nabi SAW demi menebus ayahanda Nabi SAW dari sembelihannya. Ketika sudah sampai 10 kali kocokan itu, kakeknya Nabi Abdul Muttalib ini punya feeling sudah, waduh, ini bukan orang biasa ini Abdullah ini. Kayaknya walaupun saya ngocok sampai, ya, berkali-kali, ya, tetap yang keluar Abdullah, dan nggak bakal disembelih ini dari anak-anak saya. Akhirnya dipaskanlah terakhir 10. Kalau 10 yang keluar tetap Abdullah,
cukup saya keluarkan 100 onta, nggak akan saya tambah lagi dan nggak akan saya sembelih semua anak-anak saya. Ini loh hikmahnya. Ya, hikmahnya itu Allah nggak menghendaki salah satu dari putranya Abdul Muthalib itu tersembelih, ya, atau disembelih oleh Abdul Muthalibnya. Tapi hikmahnya adalah Allah ingin menggerakkan hati Abdul Muthalib untuk menunjukkan kekuasaan Allah tentang ayah Nabi ini, yang dari sulbi ayah tersebut, dari sulbinya Sayyidina Abdullah itu keluarlah Nabi akhir zaman yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai 100 onta jadi. Ya, bayangkan ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Ana binu dzabihain. Aku adalah anak daripada dua orang yang pernah mau disembelih. Siapa itu? Nabi Ismail dan Abdullah ayahnya sendiri. Ya, Sayyidina Abdullah ayahnya sendiri. Nabi Ismail karena nasab Nabi sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Abdul Muthalib kakeknya Nabi, beliau bernama, awal namanya beliau adalah Syaibatul Hamd. Namanya Syaibatul Hamd. Kenapa? Karena ketika lahir, ya, rambutnya ketika masih bayi itu, rambutnya Abdul Muthalib ini ada beberapa uban yang ngumpul. Padahal masih bayi, kok kelihatan rambut putih di sininya. Ya, Syaibah itu syaib itu uban. Hamd itu pujian. Jadi ubannya ini bukan merendahkan Abdul Muthalib yang masih bayi sudah beruban, ada beberapa uban yang terkumpul di kepalanya sini, di ubun-ubunnya. Tapi ubannya ini malah menambah indah dan nambah pujian baginya. Makanya dinamakan Syaibatul Hamd. Tapi beliau waktu itu sering ikut pamannya yang namanya Muthalib, ya. Ya, jadi Abdul Muthalib ini kakek Nabi sering ikut pamannya yang namanya Muthalib. Suatu ketika ditanya, dan Muthalib ini menyamar, ditanya, siapa yang ikut bersamamu anak kecil ini? Hadza abdi, ini adalah hambaku, budakku. Bukan hamba ya, budakku. Sehingga dinamakanlah Abdul Muthalib. Oh, itu budaknya Muthalib. Ya, jadinya Abdul Muthalib seperti itu. Dan dikenal dengan Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, dinamakan Hashim li'annahu yahshumu tsarid. Ya, karena sering bikin tsarid, ya. Tsarid itu makanan Arab campuran dari daging, kemudian daging kambing atau daging onta dengan gandum dan seterusnya, ya. Sering bagi-bagi tsarid. Hashim, ya. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lah, Kilab ini nama aslinya adalah Hakim, ya. Tapi viralnya adalah nama Kilab. Ya, Kilab ini kalau kita melihat ini sedikit kontroversi, karena kilab itu mustaq, berakar kata salah satunya dari kalb, anjing artinya. Kalbun artinya anjing. Kilab. Kok kilab, kenapa? Ya, karena ya disebutkan oleh ahli sejarah bahwa beliau ini sering berburu anjing, jadi dinamakan kilab, ya. Dinamakan kilab. Paham ya? Seneng apa ya? Dikenal gitulah panggilannya, bukan panggilan ya menunjukkan keperkasaan beliau, bukan menunjukkan perendahan untuk beliau. Tapi nama aslinya adalah Hakim. Ya, di beberapa kitab karya Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengarang kitab, banyak sekali yang menyebutkan nasab-nasab Nabi di situ. Beliau tidak menyebutkan nama Kilab secara langsung, tapi beliau mengenalkan untuk kita semua dan disebutkan di kitab-kitabnya nama Hakim bin Qusay bin Hakim bin Murrah, bukan Kilab. Untuk supaya kita lebih mengenang Hakim. Ya, barangkali sekarang setelah kita tahu sirah ini, mari sama-sama kita viralkan nama Hakim. Lebih indah daripada nama Kilab. Walaupun Kilab itu menunjukkan keperkasaan, ya, pujian, bukan perendahan. Tapi tetap saja lebih adab lagi kita sebut Hakim, ya. Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Seperti itu sampai Sayyidina Adnan, ya. Sampai sini nasab yang sahih, nasab yang valid, ya, nasab yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Ketika Nabi menjelaskan nasab seperti itu, menyebutkan nasab-nasab sampai nasab-nasab beliau dari ayahnya sampai ke atas, ketika sampai Sayyidina Adnan Nabi berhenti, nggak menyambungnya. Walaupun nasab beliau sampai kepada Sayyidina Ismail, putra Sayyidina Ibrahim, Nabi alaihi wassalam. Akan tetapi Nabi berhenti, Rasulullah berhenti sampai Sayyidina Adnan, kakeknya yang bernama Adnan. Kemudian Nabi mengatakan kadzaban nasabun. Selanjutnya sampai seterusnya kadzaban nasabun. Banyak sekali ahli nasab yang
mendustakan nasab-nasabnya. Jadi masih banyak kontroversi sehingga Nabi sampai Adnan saja. Dan Nabi menyebutkan ayat wa qurunan baina dzalika katsira. Karena setelah Adnan sampai ke Nabi Adam atau sampai ke Nabi Ibrahim saja, itu qurunan baina dzalika katsira. Berabad-abad yang banyak jarak tersebut antara Sayyidina Adnan sampai itu. Jadi tidak bisa terlacak, ya. Bahkan Nabi mengatakan kadzaban nasabun, seperti itu. Wa yantahi nasabuhu asy-syarif ila Sayyidina Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Ya, dan berhentilah nasabnya Nabi SAW atau sampai nasabnya Nabi SAW yang mulia ini kepada Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Di dalam Maulid ya Ulami, guru mulia Al-Habib beliau mengatakan fahuna kakif wa alam biraf'ihi ila Ismaila kana lil abi mi'wana. Ya, jadi sampai Sayyidina Adnan kif, sampai situ kif, berhenti, jangan diteruskan nasabnya, ya. Cukup kamu mengetahui saja bahwa nasabnya sampai kepada Nabi Ismail gitu tok, jangan diteruskan. Itu anjuran. Kalaupun memang ada, kita pernah mendengar ulama yang menyebutkan Rasulullah nasabnya sampai Nabi Ismail dengan lengkap, bin ini sampai Nabi Ismail sampai Nabi Adam. Ya, itu masih ada kontroversi. Pendapat boleh, tapi diambil kekeh atau diambil dengan kuat dan kita katakan ini yang paling benar, itu yang salah. Pendapat boleh seperti itu. Wa ummuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Sayyidah Aminah bintu Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra bin Kilab, ya Kilab atau Hakim tadi itu. Dan ibunda Nabi SAW bernama Sayyidah Aminah bintu Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra bin Hakim atau Kilab tadi ya. Ya, jadi nasabnya ibunda Nabi dan nasabnya ayahanda Nabi bertemu, ya, watal takima Abdillah fi Kilab atau fi Hakim, bertemu sampai ke kakeknya Nabi yang namanya Hakim tadi, di kakeknya Nabi yang keempat, ya, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya bin Abdul Muttalib, kakek yang pertama bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, ya sampai Kilab. Ya, kemudian ibunda Nabi ya, Aminah bintu Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra bin Hakim atau Kilab, seperti itu, ya, seperti itu. Insyaallah selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang kelahirannya Nabi SAW dan juga beberapa keadaan-keadaan beliau, berita-berita tentang beliau di masa kecilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.